Oke, saya mau menyapa dulu abang saya, Bang Maksi yang baru bergabung. Bang Maksi, Assalamualaikum. Dan selamat malam abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Host Faktual yang sudah menjadi pakar hukum sekarang, saya lihat. Allahu Akbar. Kemudian berterima kasih kepada Kasil, Bang Denis, kemudian Bang Pengacara, termasuk juga Bang Relau lah, mereka yang sebagai pakar-pakar hukum, sementara Bang Faktual sudah jadi pintar. Karena setiap hari, apalagi Pak Pengacara kita, wow, luar biasa. Juga Bang Putra. Oke, saya mau masuk ke ini, Bang Faktual. Ya, silakan. Tadi ada statement dari abang kita, Bang RD Lau, menyangkut saya tidak mundur tetapi saya dipecat. Kalau mundur itu pengecut. Saya mengartikan berarti pengecut berarti Bang Jenirul itu pengecut dong. Saya melihat Bang Jenirul justru saya lihat dia gentleman karena bertentangan dengan hati nurani sehingga dia mundur. Saya menarik tadi ketika Bang RD mengatakan kalau mundur berarti dia pengecut. Berarti kalau dia dipecat, sepertinya tidak pengecut. Justru dua hal yang berbeda saya lihat. Yang satu justru karena bertentangan dengan hati nuraninya, dalam arti Bang Jenudin, sehingga dia memutuskan untuk mundur. Sementara Bang RD dipecat, ada apa? Ada apa? Jadi pertanyaan besar, apakah asumsi saya Bang RD tidak punya kualitas yang mumpuni, kan begitu? Ini sorry, saya mewakili netizen karena tadi saya sedikit barangkali masukan dan kritikan buat Bang Rela. Saya berharap Bang Rela gentleman, jiwa besar. Kemudian tadi juga ada kalimat-kalimat mengenai harga diri. Saya punya harga diri, oke, bebas menyatakan pendapat. Ini beda tipis dengan Agus. Harga diri. Sebetulnya tadi saya melihat, ini menurut saya ya, ketika disampaikan tadi dari Novi, semoga abang kita ini menyadari, kan begitu. Dan kemudian, bahkan dibilang bertobat. Karena ucapan kita harus konsisten. Apa yang kita ucapkan, minta maaf, kemudian jangan buat lagi. Makanya ada kalimat, manusia itu pasti penuh dengan kekhilafan, kesalahan. Betul, Bang Eri sudah bilang. Manusia itu penuh kesalahan. Saya rasa semua yang di sini, maupun yang nonton di bawah, pasti pernah punya kesalahan. Tetapi, orang yang mempertahankan kesalahannya, dia itu paling goblok seperti yang Mbak Erdel kata tadi. Berarti saya goblok. Ini kita sebagai netizen, kita pembelajaran buat kita. Yang terakhir, Bang Faktual ya, terakhir. Ini pembelajaran buat para penonton, terutama kalau kita di sini semua pakar hukum rata-rata. Walaupun mungkin Bang RD dan Bang Putra bukan pakar hukum, dan Mbak Rezita sudah jadi pakar hukum kok, karena setiap hari digoreng, dikasih pencerahan terus sama Kak Silvi dan apalagi Bang Pengacara. Satu poin, bahwa apapun informasi yang kita peroleh, apalagi ada dugaan tindak pidana, mau di satu gudang pun informasi itu harus kalian cross check dan cross check dulu. Kalau ada, apalagi cuma keterangan satu orang, kalau kata Bang Denis dan Bang Pengacara mengatakan unus testis nullus testis, satu saksi bukanlah saksi. Ingat itu, ini buat netizen, pembelajaran. Ada namanya itu, unus testis nullus testis, satu saksi bukan bersaksi. Hati-hati. Jadi kalau informasi yang belum ada pembuktiannya, apalagi itu faktanya, jangan coba-coba. Mau satu gudang pun, hendaklah cross check dulu, pastikan dulu bahwa informasi itu akurat, barulah kita membuat statement, apalagi di media. Kemudian saya pernah berstatement, Bang RD, ada dua poin yang saya lihat itu mengenai kalau tidak bisa penjara berarti mundur. Yang pertama, apakah Bang RD Lau bisa memenjarakan si Novi? Ya, yang pertama, apakah Bang RD bisa memenjarakan Novi? Dan kedua, ketika Novi tidak terbukti nanti dan tidak bisa dipenjarakan, apakah Bang RD tetap konsisten untuk mundur dari pengacara? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saya jawab, Bos. Boleh. Silakan, saudara. Selamat, ini udah menjelang pagi di sini. Selamat pagi, saudaraku rekan Bang Maksi. Bisa menjawab
salam saya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Oke, baik. Begini Bang, saya juga sering berulang-ulang tuh menghayati, meneladani apa yang Abang sampaikan di YouTube tren ya. Saya kagum sama Anda. Dan ketika Anda tadi mengatakan kepada saya hal-hal yang memang punya analogik ya kan. Nah, tapi beda dengan rasiologik saya. Anda menjudgment saya sekarang bukan pakar hukum. Nggak apa-apa, itu kan hak Anda. Karena mungkin saya tidak lebih hebat dari Anda. Terus saya tidak mengatakan Bang Jainuddin itu pengecut, saudara yang mengatakan. Tetapi saya berbicara kepada konteksnya saya pribadi, Bang. Dan dengan tanggung jawab saya pribadi. Bahkan tadi konotasi Abang saya dipecat dan lain sebagainya, yaitu kan bahasa Abang untuk men-trigger publik kalau saya ini kan rendah di mata publik. Terima kasih. Terus Abang tentunya tahu dari Abang yang saya sampaikan terakhir bahwa ini RD ini katanya dengan bahasa yang sesuai saya sampaikan harusnya dianalisa videonya sampai dari awal sampai ke akhir. Jangan hanya menyampaikan sepenggal sehingga Anda juga ya, karena Anda sudah melihat saya bukan praktisi hukum atau pakar hukum ya, berarti kan Anda menganggap saya rendah. Tapi nggak apa-apa, Anda sekarang di atas angin, sahabat-sahabat saya di atas angin. Jadi saya berusaha tegar aja di sini. Meskipun ya arti segudang itu kan menurut perspektif saudara. Tapi yang saya mau sampaikan di sini secara pribadi, Bang Maksi yang terhormat, saya dikeluarkan berarti kan gugur untuk saya mewujudkan apa yang saya sampaikan. Tetapi ada tadi netizen yang naik di sini. Saya berdoa mudah-mudahan Bang Adelo masih tetap membela Agus. Amin. Saya apakah ada permasalahan hukum yang sekarang kita melakukan intuition of mind harus terbukti hari ini? Kan harus berproses hukum dulu, Bang. Ya. Boleh didengarkan, boleh direkam ketika saya nanti kembali menjadi pembelanya Agus di persidangan, dan sesuai yang Abang katakan tadi, saya tetap akan berhenti menjadi lawyer, Bang. Berarti saya betul dugaan Abang mengira saya bukan seorang pakar hukum dan mungkin saya adalah orang bodoh. Berarti kan saya juga masih bodoh, Bang. Dalam membela Agus, malah Agus yang dipenjarakan, ya ngapain saya jadi seorang advokat? Nah, saya sudah sampaikan di spesial interview bahwa saya ketika menjadi seorang advokat, saya tidak pernah salah dalam pendapat hukum saya. Itu kan wajar saya sampaikan di sini, bukan kesombongan, dan ada bukti-buktinya. Nah, ketika saya juga menyampaikan sesuatu yang berbeda pandangan dengan teman-teman di sini, dan ternyata nanti saya salah dan Agus di penjara, Abang rekam, saya akan berhenti menjadi seorang advokat. Saya menjadi advokat yang tidak berguna. Beda konteksnya. Kalau di dalam memperjuangkan hak Agus, saya sudah diberhentikan. Jadi yang lebih sopan bahasanya diberhentikan atau mundur. Nah, itu konteksnya saya berbicara secara pribadi kepada diri saya. Kalau misalkan saya mengatakan Jainuddin itu pengecut, dia malah keluar segala, beda konteksnya, Bang. Dan silakan Abang cari rekam jejak saya. Saya adalah orang yang tidak seperti Anda menjatuhkan atau misalkan bisa dibilang saya menjelekan rekan sejawat saya. Ini Bang Jos dengan Bang Den ini sahabat saya. Ya karena memang biasa kita di Komal, jadi saya menganggap kita udah sering bersama-sama. Di situ saya tidak pernah kok menjelekan seorang rekan sejawat. Tapi saya juga, Bang, dalam arti datang di sini bertemu di Komal karena memang udah beberapa minggu saya nggak masuk Komal. Saya punya rasa kangen dengan Bang Baktual, punya kangen dengan persahabatan. Jadi oke lah, di lain sisi Anda sedang memperjuangkan Tenopi, dan saya juga mungkin kemarin memperjuangkan Agus. Tapi di sini kita itu rekan sejawat, terkecuali ada kebencian yang memang membuat Anda benci kepada saya atas kebodohan saya. Itu nggak ada masalah, itu hak saudara, ya. Tetapi kan
Kembali lagi bertanya, saya sering mengatakan ironis sekali gitu kan, ketika memang seorang rekan sejawat melakukan kesalahan, meminta maaf, terus diburu kesalahannya, yaitu hak kalian. Saya tidak akan menyesali, termasuk saya harus menghadapi konsekuensi hukum. Berarti kan ada kenangan seumur kita hidup. Oh iya, saya kenal baik dengan Bang Denis, dengan Kak Sil, dengan Bang Jos, dengan kawan-kawan lainnya di Komang. Ketika saya nanti dipermasalahkan hukum, ya kenangannya kan kalian orang yang bisa berhasil memenjarakan saya. Dan itu kan sebetulnya hal yang belum terjadi kan gitu. Belum tentu kalian juga bisa memenjarakan saya, dan saya pun sama, belum tentu bisa memenjarakan Teh-Nopi. Dan kalau seandainya saya tidak bisa memenjarakan orang yang sudah saya anggap dalam pandangan hukum ini salah, ya saya komitmen Bang, saya berhenti jadi seorang advokat, dan boleh dibuktikan. Tapi keinginan saya itu karena saya juga sedang membela, ya sama-sama dengan abang-abang membela dengan sekuat tenaga. Meskipun saya sudah mengakui saya melanggar etik dan saya meminta maaf. Ketika itu tidak cukup, ya sudah, saya serahkan kepada Anda. Ketika saya menangani perkara-perkara undang-undang ITE, pencemaran nama baik dan lain sebagainya, itu penyidik juga mempertimbangkan Bang, kalau seseorang sudah meminta maaf secara terbuka, tapi mungkin tidak untuk menggugurkan kesalahan orang tersebut. Namun saya sepakat, karena saya juga di sini banyak orang-orang yang Bang Denny juga sudah tahu saya pernah berkecengkrama di rumah saya kan gitu. Dan bagi saya tidak, kalau sudah begini saya tidak pantas kalau saya untuk menjelekkan rekan sejawat saya ketika dalam konteks, apalagi saya sekarang sudah tidak jadi pembelanya Agus kan begitu. Tapi terserah lah, kan sekarang angin sudah ke Anda kan gitu. Anda jadi saya enak-enaknya bicara, saya terima aja. Bahkan saya tadi juga ngomong ke Bang Baktual, lebih baik saya banyak diam lah atau berkata yang baik kan begitu. Nggak apa-apa, saya nikmati saudaraku. Meskipun saya mau diambil celah dari manapun, saya percaya dengan ketentuan Tuhan. Saya orang Muslim, saya percaya kepada qada dan qadar. Kalau memang takdirnya saya tidak bisa dipermasalahkan hukum dengan sekalian, oh berarti kan saya ngomong lebih baik daripada kalian. Kan saya di situ nanya bertanya kan gitu. Dan apa yang saya omongkan, saya ada barang buktinya. Meskipun saudaraku menyampaikan segudang barang bukti pun itu bullshit, bahasanya kan seperti itu. Ya mungkin mangga, terserah. Kalau misalkan memang permintaan maaf saya tidak diterima, mau berproses hukum, ya sama Bang. Kan orang semut digigit pun kan sakit. Ya apa yang saya rasakan, ya saya harus merasakan apa yang harus saya rasakan kepada orang lain. Nggak bisa lah seorang RT Law mau dipenjarain orang apa diem. Ya bila perlu saya melakukan dengan cara apapun, saya harus melawan di situ dengan cara apapun kan begitu. Kan sifat apa namanya ya, depend seorang manusia seperti itu. Tapi kalau misalkan menurut omongan saya juga disalahkan lagi, ya itu tergantung perspektif saudara. Tapi saya diakhiri mohon maaf kepada Bang Maksi yang terhormat apabila kata-kata saya ada yang tidak berkenan. Cuman ketika ngobrol di Piwer Tinggi dengan bahasa saudara, saya juga harus tetap, seburuk apapun saya di mata kalian, saya tetap harus juga melawan, harus juga bertahan, harus menjadi defender buat diri saya sendiri. Nggak mungkin kan kalau misalkan saya kayak seolah jadi kacung, oh ya berdiam diri, untuk apa gunanya saya di sini? Ya berarti kan saya juga harus membela diri saya, jangan sampai yang tersisa menurut saya juga masih punya harga diri kan gitu. Ya cuman saya tahu saudara orang bijak, tapi dalam konteks ini ya terima kasih. Mudah-mudahan itu teguran buat diri saya bisa lebih baik. Saran dari Bang Denny, saran yang dari disampaikan dari media-media oleh Bang pengacara Jos, ya mungkin bisa saya teladani. Masih muda kok, hidup saya berapa sih undang-undang ITE kan begitu. Masih punya masa depan. Begitu aja lah. Yang jelas ketika ada orang yang mau memperkarakan saya juga tidak bisa melarang karena itu hak saudara. Ya, cuma nanti pembuktiannya kan nggak menurut kata saudara, nggak menurut pendapat hukum, boleh-boleh saja, ya. Tapi tentunya saya juga tidak akan diam, ya. Bahkan kalau harus berkaca, ya, di antara tim saudara ada yang mengatakan pengacara babi, itu ada rekamannya di saya, itu menyerang secara pribadi. Ya, dan itu pun saya akan laporkan nanti. Makin ramai saling melaporkan, nggak ada masalah bagi saya. Saya dilaporkan orang, apa celah yang bisa saya laporkan balik dengan cara apapun, kan begitu perlawanan bagi saya. Tapi ya terserah lah. Cuman saya dari awal sebelum saya menjadi viral,
saya selalu berdoa ya kepada yang Maha Kuasa. Udah jangan meninggikan Ini hak pribadi saya. Ya mudah-mudahan Tuhan menemukan jalan bersama. Agus juga butuh pengobatan. Mudah-mudahan ya termasuk saya setelah saya itu saya melunak gitu kan. Dan itu yang bisa saya lakukan Bang Maksi, nggak ada lagi. Ketika saya di sini adalah orang yang harus keras. Terlihat kata Bang Maksi dan kepanjangan. Mohon maaf saudaraku ya, terpaksa saya mute. Kita berbagi waktu dulu saudaraku. Apa yang dinarasikan Bang Ardilau? Bang Maksi, Silakan Bang Maksi, tanggapi Bang Maksi. Oke, tadi kan saya mengatakan statement yang disampaikan oleh Bang RD. Dia menyebut mengenai Jainuddin. Saya tidak seperti Jainuddin mundurkan diri. Kalau saya mundurkan diri berarti saya pengecut. Kan begitu. Memang begitu statementnya. Kalau saya diberhentikan atau dikeluarkan atau apapun namanya ini merupakan kata-kata. Makanya saya katakan, berarti kalau sampai bicara soal mundur, kemudian dibilang pengecut, berarti Jainuddin pengecut dong. Saya bilang tadi kan, Jainuddin itu tidak pengecut, dia justru gentleman. Karena bertentangan dengan hati nurani. Saya berbicara ini tidak kapasitas bahwa saya berpihak ke Novi ya, Bang Fatol. No. Saya bukan pengacara Novi. Mbak Sylvie juga tahu, saya juga beberapa pengacara selebritis. Sorry saja. Cakep, Bang Maksi, lanjut. Saya cuma mau katakan, saya cuma menanggapi statement tadi itu. Sehingga ini kan masukan buat Bang Ardela, tapi kalau Ardela nggak mau masukan kita nggak masalah. Tapi saya mau nanggapi. Kemudian tadi juga Bang Ardela juga salah ngomong, dibilang bukti segudang. Tidak berarti, bukan itu saya katakan tadi kepada masyarakat ini yang nonton. Kalau ada informasi, jangan buru-buru langsung ditelan mentah-mentah, langsung disampaikan ke publik. Pastikan dulu, kan seperti dibilang oleh para pengacara kita, Kasil, kemudian Bang Denis, Bang pengacara, unus testis. Satu saksi bukanlah saksi, kan begitu logikanya. Apalagi terus orang. Nah, makanya saya bilang, mau satu gudang pun informasi itu harus pastikan dulu, apalagi berkait informasi ada dugaan tindak pidana. Lalu kemudian terakhir, Bang Betul, saya mengatakan nih, statement yang disampaikan oleh Bang Erdel, apakah Bang Erdel bisa memajarkan Novi? Apakah? Oh, Novi naik lagi itu. Yang kedua, apakah Bang Erdel akan membuktikan apa yang disampaikan atau diucapkan? Itu kan saya bilang tadi. Itu Bang Fatullah penanggapan dari saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih banyak. Saya mau menyapa Kasil. Kasil, mungkin ada yang mau dinarasikan. Kasil, silakan. Kasil, dinarasikan. Jadi kan kebiasaan orang itu panjang ngomongnya, tapi kemudian ketika ditegur nggak mau gitu. Padahal ngomongnya muter-muter kayak gangsing. Saya cuma mau katakan begini ya, apapun pembelaannya itu nanti aja, karena kami punya rekam jejak digital yang tidak bisa dihapuskan, kan begitu ya. Di banyak tempat banyak sekali jejak digital itu. Dan kemudian memang siapapun yang menjadi pelapor dia harus membuktikan, kan gitu. Nah, kalau RDLO membuktikan nanti pada saat penyidikan, kemudian pada saat di persidangan gitu. Dan tadi ada kalimatnya RDLO yang mengatakan bahwa nanti aja kita bertarung di pengadilan. Yang namanya pelapor mana bertarung sih, walaupun itu pengacaranya, karena sudah diwakilkan oleh jaksa. Yang diwakilkan oleh pengacara itu hanyalah terlapor atau tersangka atau terdakwa. Jadi ya kalau sebagai pelapor duduk manis di bangku penonton, tidak ada di dalam pengadilan untuk bertarung, kan begitu. Yang jelas sih saya sih nggak mau ikut ke dalam air menganyutnya RDLO, ngomong terombang-ambing manis, tapi pada akhirnya saya bisa tetap buktikan. Saya buktikan berarti kan dia mengakui perbuatannya. Dengan dia bisa bilang membuktikan dia mengakui perbuatannya, bahwa dia telah menghinakan Novi, bahwa kemudian dia juga telah menjatuhkan harga diri Novi, nama baik Novi, dengan dia mengatakan saya punya bukti. Aduh, ini apa sih? Kadang-kadang gitulah, saya pengen ngomong lagi, sekolah di mana bro? Ya,
silakan aja kalau mau nanti. Nah, urusannya kan kami sebagai pelapor nanti. Nah, sebagai terlapor bawalah pengacara 1.000, 100.000 kayak gitu, bagus. Tapi kalau sebagai pelapor, kemarin pelapornya Agus kalian cuma duduk manis karena diwakilkan JPU kok, jaksa penuntut umum gitu. Dan persoalan menempelnya kau di surat kuasanya Agus artinya bahwa melampaui wewenang, bahwa Agus ini hanya ingin uangnya, kan gitu katanya uangnya. Tapi kemudian Erdilo sebagai pribadi ya menggunakan surat kuasa ini semena-mena dengan mencari celah lain untuk menjatuhkan Novi. Kan ini sungguh aneh. Jadi persoalan Agus kita pisahkan, persoalan Erdilo dengan mulutnya ya, dengan menghinakan Novi, membuat berita-berita hoax, menuduhkan, itu lain cerita gitu. Jadi saya cuma mau bilang kayak gini ya, jejak digital ada, tinggal siap-siap aja. Kan kamu udah siap katanya, punya bukti semuanya. Nah, antara bukti kamu kemudian dengan pelaporan kami pasti akan berbeda ya. Bukti kamu itu hanya untuk menahan dirimu, untuk menjaga kamu sendiri. Tapi pelaporan kami pasal berlapis, ada 5 pasal yang akan kami kenakan. Dan saya sudah membuat tinjauan hukumnya. Jadi gitu aja. Saya kalau ngadepin Erdilo sih ikut. Anda sahabat saya, tai. Bilang gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak. Kasil, saya mau menyapa dulu Bang Putra Indonesia. Beliau dari tadi belum bernarasi. Saya suka tasnya beliau serak-serak basah. Disampaikan saudaraku abangku. Ya, aku mau ini ke Ardilo. Ya, tapi jawabnya nanti setelah selesai saya ngomong ya. Saya mau bertanya, pada malam itu setan apa yang menggandrungi sampean hingga saya sampean marahin dan sampean cecar dan macam-macam lah. Waktu sampean bernarasi menyatakan saya punya bukti tentang narkobanya Novi, habis itu tentang gunung Galunggung apa Semeru itu, habis itu lagi masalah kameramen dan lain-lain lah. Nah, saya akan tanya, setelah sampean ngomong gitu, bisakah Bang Ardilo, kata-kata saya gitu, menghukum Novi atau memenjarakan Novi? Nah, kalau memang bisa, ayo kita bertaruh 10-10, saya bilang kan. Ya, kalau memang bisa kan berarti menang. Nah, tapi sampean kan marah begini-gini. Saya kan bernarasi wajar-wajar aja kan. Karena apa? Di dalam hal ini kembali saya bicara seperti Jainuddin, habis itu seperti Ardilo dimundurkan. Ya, Jainuddin mengundurkan diri. Itu kalau bagi saya Jainuddin memundurkan diri bagus, berarti dia orang berilmu. Kalau menurut saya, karena apa? Kasusnya kasus tai-tai kucing kayak gitu kan, ngapain dia harus ngurus-ngurus? Kalau istilah kami orang Aceh, Pat uji nan pirang pak perang hareda. Di mana hujan yang tidak teduh, di mana perang yang nggak damai. Kan begitu. Ini permasalahan kayak gitu yang perlu pengobatan, tapi perlu nuntut-nuntut orang. Kan begitu. Ini yang permasalahan. Habis tuh dari pengacara Agus menyatakan itu uang Agus. Tidak, itu sebenarnya uang yayasan. Cuma yayasan karena percaya penuh kepada Agus pakai rekening Agus. Bukan uang Novi, uang yayasan. Dan itu punya batas waktu juga untuk dipakai oleh Agus, tapi pemakaiannya kan menyimpang. Ya kalau si Novi tidak ambil tindakan, kasus Novinya karena apa? Pembiaran, membuat kejahatan bersama-sama kan dengan Agus, berarti yaitu Novi mengambil langkah itu benar. Nah itu tolong dijawab yang pertanyaan saya pertama tadi. Ardilo, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Ardilo, karena ditujukan ke Bang Ardilo, mungkin ada yang bisa ditanggapi, Bang Ardi. Beliau ini Putra Indonesia Bang Deden. Bang Ardilo. Siap, saudaraku, gimana? Mungkin ada tanggapan dari apa yang dinarasikan oleh Bang Deden, saudaraku, silakan. Sebetulnya ada kata-kata yang penting yang saya sampaikan ketika tadi keburu di mute buat Bang
sebetulnya. Itu kata-kata yang brotherhood, tapi nggak apa-apa lah karena memang di mute. Kalau saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Deden, begini, di situ kan ada perseteruan yang memang membuat Bang Jainuddin mundur. Kalau saya kan nggak ada berseteru ya kan, cuman saya memang dikeluarkan kan harus sesuai dengan apa yang terjadi kan gitu. Nah kalau kebayang nggak kalau misalkan kemarin saya menyala-nyala terus mundur kan gitu, itu kan hak saya juga berbicara. Ya ketika saya kemarin menyala-nyala kok sekarang mundur kan gitu. Nggak bisa orang membatasi hak orang, itu nggak bisa. Dan orang juga punya pemikiran yang beda dengan pemikiran orang lain. Sah-sah saja. Tapi kalau menurut Bang Deden beliau lebih terhormat dan mungkin berbeda. Yang jelas kan di mata publik dalam statusnya ketua tim bahwa saya dengan Bang Jainuddin sudah tidak ada bersama pembelaannya dan sudah dikeluarkan dari grup. Cuman perbedaan situasi aja sih sebetulnya. Yang jelas kan apapun yang terjadi dengan saya, dengan rekan saya, tidak menyebabkan kasus ini berhenti, malah tambah runyam kan begitu. Daripada saya kemarin berjibaku dengan hal-hal yang membuat otak saya juga pusing. Nah Bang Deden, hari ini saya ada di Pangandaran malam minggu bersama orang-orang tercinta, lebih fresh gitu kan. Ya kalau di Jabotabek masuk ruangan Bang Faktual udah pusing aja otak saya, udah panas ya kan. Nah sekarang agak relax sedikit. Begitu. Bang Faktual, silakan deh lanjutkan. Pertanyaan saya itu yang dijawab, setan apa yang menggandrungi sampean waktu saya tanya? Kan sampean mengulas tentang narkoba, Gunung Semeru, habis itu kameramen dan apalah. Nah, berarti kan sudah menyimpang daripada menurut keilmuan saya ya, kita berdasarkan disiplin ilmu ya. Itu kan sudah menyimpang karena kasusnya Agus ini kan masalah rekening, donasi, dan pengobatan 3 ya. Nah, penyimpangan yang dipergunakan oleh Agus, jadi diambil alih oleh yayasan, bukan Nopi. Nopi hanya usernya, yayasan yang ambil. Kita harus tambah kutip secara keilmuan. Nah, jadi di dalam hal itu, pada saat sampean bilang masalah narkoba itu, saya kan bertanya, bisakah Bang Ardilo, kata-kata saya ya, memenjarakan Nopi? Kalau bisa, ayo kita bertaruh 10-10 M. Itu kan sampean marah. Wah begini aki-aki begana begini loh. Sampean yang bernarasi, saya yang bertanya kenapa marah-marah. Harusnya orang yang sudah lah. Gak usah diperpanjang lagi, yang kemarin kan sudah selesai Bang Deden. Kalau nanya setan apa segala macam, udahlah malas lah. Ya. Kira ini udah lupa nih Pak Deden, masih ingat rupanya. Mohon maaf Pak Deden. Oke ya, jadi begini teman-teman, dan mohon maaf Bang Arilo ya. Tadi abangku saya terpaksa memute, tidak lain dan tidak bukan, supaya kita bergantian bernarasi. Jadi mungkin seperti itu, ibaratkan bagaimana Komal ini tetap dingin dan mengedepankan edukasi. Saya mau bertanya kepada Bang pengacara ya, karena beliau sebagai lawyer dari Tenovi. Ini ada pernyataan dari Bang Rizal nih. Bang Rizal saya tangkap dari suara.com nih. Pratiwi Novianti atau Tenovi menyatakan siap membawa Agus Salim, korban penyiraman air keras, ke Singapura. Merespon hal tersebut, pengacara Agus Rizal dia meminta Novi jangan bicara saja. Kalau berniat baik harusnya datang dong ke Agus. Pertanyaannya Bangku, apa respon saudaraku Bang pengacara mengenai yang disampaikan oleh Bang Rizal ini? Kenapa Mbak Novi tidak datang langsung ke Agus? Kenapa hanya menyuratin aja? Kurang lebihnya begitu. Apa tanggapannya Bang pengacara? Jadi gini, kalau kita berbicara tentang itu kan etikat baik dari pihak tim pengacara Agus kan tidak ada tuh dengan jelas. Orang surati udah secara terbuka, dibalas juga dengan ya gamblang di muka media bahwa ini tanda-tanda takut dan sebagainya, apalagi ditambah dengan berita seperti itu. Sewajarnya kan mereka sebagai tim kuasa hukum ya, kalau memang itu mereka merasa punya etikat baik bahwa ini ada jawaban nih. Semua pengacara dalam bersengketa itu pengadilan itu benteng terakhir.
Tapi pada saat ya langkah-langkah mereka sudah ada di respon jawaban, maka mereka itu anggap solusi sudah menang. Ya silakan mereka mungkin dengan langkah-langkah itu mendorong Agus untuk melakukan pengobatan, bukan melakukan ya pertahanan lalu bertahan di tempat, kemudian ada warningnya dan segala macam. Itu salah. Saya rasa bahwa kalau Novi ke Agus itu tidak boleh. Itu aja. Kalau Novi ke Agus itu Novi lemah. Ya, itu aja karena mereka berharap bahwa uangnya diserahkan, bukan penyembuhan. Itu aja Bang Faktual. Ya, terus Abangku mengenai pelaporan dari pihak Agus yang menyatakan Tenovi itu mencemarkan nama baik. Yang kedua mengatakan bahwa Tenovi telah melakukan pengancaman. Ada tanggapan kira-kira Bangku mengenai hal itu? Apakah betul-betul kira-kira Tenovi yang dituduhkan itu benar apa Nah, tidak? kalau saya bisa jelaskan itu, saya luruskan juga untuk pengacara nih. Artinya Bang RD Lau ada nih kan. Jadi gini, sebelum saya lihat, karena dari sisi laporan mereka bagi saya tidak bisa menyentuh. Karena ini Tenovi bertindak sebagai badan hukum. Tapi saya mau luruskan tentang pengacara. Apakah pengacara bisa nggak dipidana? Itu yang perlu kita berdiskusi di sini. Satu di dalam pasal 16 ya Undang-Undang Advokat itu sendiri, ya pengacara itu tidak dapat dituntut baik pidana maupun perdata. Loh dalam hal ini apabila beretikat baik. Tetapi ingat, ya kita hari ini melihat banyak pandangan hukum, perkembangan hukum. Walaupun pernah dituangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji Undang Pasal 16 ya, putusan nomor 26 tahun 2013 ya, tertanggal 14 Mei 2014 itu kan memperkuat bahwa pengacara tidak dapat dituntut baik pidana maupun perdata. Tetapi dalam perkembangan hukum terakhir kan sudah ada 3 pengacara yang dituntut dalam pidana. Yang satu kasus Gubernur Papua itu jurisprudensi. Ya, kemudian di Sulawesi ya kemarin tidak jadi ya, mungkin saya dan Kak Kasil kita menghentikan kasus Horasian Turi, itu menunjukkan bahwa saya dengan sama-sama Kak Kasil kita mengawal supaya jangan dia menjadi korban kriminalisasi. Tapi ada dua dan salah satu di timur tapi saya nggak tahu siapa. Intinya 2 daerah ini sudah ada jurisprudensi sehingga pengacara itu bisa dipidana. Makanya kadang-kadang teman-teman kita sebagai pengacara tuh gini. Pada saat kita menerima kuasa, apa yang kita lakukan? Satu, ingat dalam pasal 18 ayat 2, memang benar pengacara tidak bisa diintik dengan kliennya. Tetapi pada saat pernyataan pengacara di depan publik, ingat kita harus benar-benar landasan hukum yang jelas. Ya, landasan hukum yang jelas itu apa? Di dalam 1792 KUHP Perdata dan 1814 KUHP Perdata itu mengajarkan kita bagaimana tertib terhadap apa yang menjadi dasar kita berbicara. Jadi kalau hari ini pengacara, mohon maaf ya rekan RD, hari ini pengacara dapat kuasa khusus tentang donasi, tetapi menuduh orang mencuri, merampok, kemudian bandar dan segala macam, ya ini identik ya, itu bisa dipidana nggak? Bisa, karena sudah tidak beretikat baik. Nah, hari ini dulu mungkin bisa langkah-langkah lewat dengan kehormatan, tetapi dengan jurisprudensi tadi, bisa aja pengacara bisa dipidana. Jadi hari ini kalau kita berbagi dengan teman-teman pengacara yang ada ini sering mohon maaf ya, saya merasa bahwa hari ini pengacara bukan sebagai penegak hukum atau officium nobile. Pengacara udah berdiri seperti ormas, teriak nggak ada punya dasar hukum, ribut enggak ya, kemudian ngotot itu seperti bukan seorang penegak hukum yang bertindak sebagai profesi yang mulia atau officium nobile. Makanya kadang-kadang kata-kata saya kritik pengacara itu karena saya selalu menyampaikan hari ini Indonesia ada 3 jenis pengacara tuh. Pengacara putih bersih dengan regulasi, pengacara menggelar kasus, dan no-fear no justice. Kadang-kadang pengacara yang paling berbahaya no-fear no justice juga ini. Baik benar mereka teriak dia dulu. Akhirnya mereka tidak pernah tahu berdampak kepada orang lain. Ya salah satunya Tenovi, salah satu korban. Yang mohon maaf Bang Heri, saya melihat bahwa tuduhan yang paling pertama itu yang walaupun dikomunikasi umum yaitu penggunaan narkoba. Saya sangat sedih sebagai kita tidak bisa diintik dengan klien kita, tetapi kita sebagai kecewa sama rekan pengacara kok ucapannya keluar dari jalur. Itu sangat-sangat menyakiti. Makanya waktu di room Bang Faktor News kan saya agak sedikit tegas waktu itu kritikannya waktu saya masih di Surabaya kemarin. Dan hari ini mengembang lagi itu dengan ya artinya berbicara tentang mobil ya. Artinya begini teman-teman, kalau kita jadi pengacara, kuasa khusus itu berbunyi apa gitu? Kalau kita bersengketa aja kuasa khusus tidak menyebutkan mediasi, dilarang mediasi. Artinya hati-hati pengacara. Kuasa khusus kita itu menunjukkan bahwa peran kita mewakili klien kita. Selama kuasa khusus itu tidak menyebutkan, jangan kita menyebutkan. Gitu. Jadi kalau perkara perdata, kenapa kadang-kadang kita dengan pengacara cuma jaga perasaan aja. Pengacara hari ini tidak pernah menuangkan dengan jelas, secara detail, ya apa yang dituangkan dengan kuasa khusus itu sebenarnya bisa ditolak. Tetapi hakim menghargai dan kita saling menghargai. Tetapi ini karena menjadi kebiasaan, kata-kata yang dikeluarkan oleh pengacara itu tidak tahu aturan, tidak sesuai dengan regulasi dan dasar hukum, dan itu berdampak hukum.
Makanya kalau tadi Kak Kasil sudah bilang bahwa pencemaran nama baik, perbuatan minta maaf tidak menghilangkan pidana, ya benar. Ya dalam hal khusus pidana itu yang jelas tuh, walaupun mengembalikan uang korupsi tetap tidak menghilangkan pidananya. Demikian pula hal seperti ini. Makanya hati-hati karena sudah ada jurisprudensi ya. Dengan cara itu ya tanpa dewan kehormatan atau kode etik, pemilihan kode etik itu bisa dipidana. Sementara dari saya gitu, kalau soal laporan tadi bagi saya tetap seperti awal tidak bisa terpenuhi karena badan hukum. Gitu aja Bang Fatwa.